Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman. Kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku pengen sharing, pengen curhat-curhat juga soal cabai ya teman-teman. Jadi untuk yang berusaha di percabean di Kentang Mustofa seperti ini, kalau harga cabainya naik, kita yang pastinya bingung ya mau naikin harga Kentang Mustofa tuh mikir-mikir, tapi nggak dinaikin juga mikir-mikir juga mau bikin, karena kan kalau harga cabai itu naik yang pastinya bakalan naik terus sampai maksimal gitu ya, di klimaksnya nanti baru mulai turun, dan itu tuh butuh waktu yang enggak sehari dua hari, seminggu dua minggu kan pastinya. Jadi ketar-ketir juga kalau harga cabai tuh mulai naik, dan sekarang ini udah merasakan ya, dari kemarin-kemarin itu cabai kan ya tinggi-tingginya 20.000. Nah sekarang udah mulai merangkak naik ya, 22, 24, 26, 27, sampai akhirnya sekarang tuh udah 35.000 1 kilonya. Dan ini aku beli mipil ya, nyicil, nggak langsung banyak gitu. Aku beli 3 kilo dulu, ini mau dibikin tapi yang jelas ada sisa, makanya aku mau simpen di kulkas dengan wadah kontainer seperti ini mams. Jadi bisa awet ya nantinya, ini seminggu 2 minggu tuh bisa awet segernya. Kalau semisal kita taruh begitu aja di luar ruangan ya, di suhu ruang, nggak ditaruh di kulkas dan diabaikan terbuka, pastinya nanti bakalan layu dan jelek gitu, nggak seger lagi. Makanya ini aku petikin tangkainya, terus aku taruh di wadah kontainer yang besar ya, tentunya ini dialasin pakai tisu dapur, nanti ditutup rapat, terus taruh di chiller. Dijamin deh kalau kulkasnya bener ya suhunya, nggak yang rusak atau gimana ya, pastinya nanti cabainya tetap seger. Dan ini aku kira-kira aja ya seperti ini, aku mau taruh di kulkas dan kita nanti lihat ya seminggu kemudian seperti apa penampakan cabai yang ditaruh di kulkas seperti cara aku ini, dan perbandingannya sama cabai yang dibiarin gitu aja. Nanti kita lihat ya teman-teman. Nah pokoknya ditutup rapat kayak gini, dialasin tisu, kalau perlu ditutup juga ya atasnya pakai tisu, jadi embun-embun yang ditutup atasnya ini tuh nggak jatuh ke cabai, yang menyebabkan tuh cabai bakalan busuk. Kalau semisalkan rajin ngelap sih nggak apa-apa. Dan ini ya udah seminggu, aku mau lihat nih penampakannya seperti apa setelah seminggu ditaruh di kulkas. Tuh lihat ini tuh ya, cabainya seger, masih keras kayak gini ya. Kenapa aku nyimpennya seperti ini? Karena aku nggak kepengen nyimpen cabai yang udah di blender terlalu lama. Tuh bedanya ya, yang ini masih seger. Nah ini yang di baskom pink ini tuh nggak ditaruh di kulkas, aku taruh di luar ruangan, tapi ini juga nggak sampai seminggu, ini baru 4 harian gitu ya udah layu kayak gitu. Dan lanjut aja, aku mau bikin Kentang Mustofa ya. Ini aku dibantu sama suami, jadi suami tuh lagi libur, makanya bisa bantuin untuk goreng-goreng si Kentang Mustofa. Karena aku sekarang dapurnya udah pindah di luar, dan kompornya alhamdulillah udah ada tambahan kompor ya. Ini jadi bisa lebih enak aja, misalkan kompor yang 1-2 itu buat goreng, yang 1-2 lainnya itu bisa buat ngebumbuin. Nah ini aku mau petik-petik dulu yang mau dipakai untuk sekarang ngebumbuin. Jadi suami aku tuh bantu goreng, aku ngebumbuin Kentang Mustofa karena udah ditungguin ya sama customer, pengen cepet-cepet dikirim. Nanti insya Allah sebelum jam 4 sore udah aku kirim, dibawa ke ekspedisi pengiriman yang masing-masing tuh. Aku ada ngirim pakai Wahana, ada pakai JNE, sama satu lagi Lion Parcel, karena di dekat rumahku itu yang deket ya adanya 3 macam itu. Kalau misal meminta yang lain-lain aku bingung ya, jalannya jauh. Kalau lagi ada suami sih nggak masalah, cuma kalau lagi aku sendiri kan repot, nggak mungkin ninggalin anak jauh-jauh.
Dan seperti biasa untuk ngebumbuin kentang Mustafa ya seperti ini, aku ngupas-ngupas bawang putih aja ya teman-teman, gak pakai bawang merah. Banyak sih yang nanya kenapa Miss gak pakai bawang merah katanya. Ya menurut aku nggak pakai bawang merah juga udah enak gitu ya, ngapain kita berlebih-lebihan ngasih bumbu gitu kan. Dan takutnya tuh bawang merah kan bisa bikin si kentang Mustafa itu nggak tahan lama ya kriuknya. Kalau bawang putih insya Allah tahan lama kriuknya. Tapi catatan ya buat teman-teman, walaupun kentang Mustafa semisalkan sebulan itu masih kriuk, tapi saran aku jangan sampai sebulanan gitu ya teman-teman, karena ada bau lawasnya gitu kalau semisal plastiknya dibuka. Karena aku kan udah nyimpen ya selama sebulanan lebih, aku pas buka itu masih kriuk, tapi dibuka baunya tuh udah gak seger, gak fresh gitu. Jadi kalau bisa ya maksimal 2 minggu aja deh, jangan lebih-lebih sampai sebulanan gitu ya kan. Lagian kentang Mustafa kan lumayan enak ya dimakan buat lauk, kenapa harus nyetok lama-lama gitu. Karena aku sendiri juga nggak pernah tuh nyetok-nyetok untuk dijual sampai berhari-hari gitu. Aku selalu yang pesen ya aku bikinin, yang pesen aku bikinin jadi fresh gitu ya. Karena kita kalau ngejaga kualitas insya Allah pembeli pelanggan juga nggak bakalan kabur ya teman-teman. Jadi bener-bener deh dijaga kualitas gitu, walaupun kadang ya ada salahnya juga ya, namanya manusia, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Nah ini aku udah kelar ya blender cabenya. Aku tuh pisahin cabe merah sama cabe rawit. Cabe rawit tuh aku belinya nggak banyak-banyak, paling banyak tuh setengah kilo, kalau nggak juga 1/4 kilo gitu, karena cuman dicampurin ya kira-kira setengah sendok makan sih, nggak banyak-banyak untuk sekali bumbuin. Menurut aku itu udah pas pedesnya ya, nggak terlalu pedes, nggak terlalu hambar juga. Karena kalau kita ngikutin request misalkan yang pengen pedes banget, yang pengen nggak pedes, itu aku repot gitu, karena aku nggak menyediakan level-level juga ya. Jadi udah rata aja pedesnya seperti ini gitu. Mau ya monggo di order, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi yang bisa menyediakan level-level gitu ya untuk tingkat kepedesan. Tapi kalau aku ya udah seperti ini gitu loh. Dan untuk cara ngeblendernya aku tuh nggak pakai takaran air seberapa ya teman-teman. Pokoknya pas di blender tuh bisa muter, ya udah airnya segitu gitu. Jadi aku nggak khusus airnya berapa mili. Makanya kalau misalkan ngebumbuin kentang 2 kilo tuh cabe 3 sendok, 4 sendok atau berapa sendok itu tergantung kekentalannya ya. Cuma kekentalan yang aku buat di blenderan ini tuh sebisanya itu cabai bisa muter gitu. Jadi aku nggak langsung ngasih air brek segayung gitu. Jadi aku dikit-dikit, yang penting bisa muter si cabenya. Kalau bisa ini bagus lagi mungkin pakai chopper ya. Cuma karena aku nggak punya chopper ya udah aku seadanya aja ini blender gitu. Ya barangkali ada teman-teman yang mau endorse chopper gitu ya yang bagus, bakalan aku ini deh testimoni chopper atau apa sih yang buat giling-giling kayak gini ya, itulah namanya ya, jangan sebut merek dulu. Mudah-mudahan aja nanti ada yang lirik video aku yang mau nitip iklanin atau apa ya semacamnya. Kalau sekarang aku masih pakai Philips blender andalan aku. Ini tuh blender hadiah ya, suami aku di kerjaan tuh dulu setiap bulan ada hadiah macem-macem perabotan gitu, dari ya blender, ya mixer, ya oven, ya vacuum cleaner, terus ada kipas angin, ada macem-macem lah pokoknya. Dan ini ya aku siap-siap untuk ngebumbuin, tapi untuk cara ngebumbuinnya aku nggak video lagi karena pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya, bosen kalau ngeliat aku ngebumbuin mulu. Ini pokoknya udah jadi kayak gini di blender, cabai merah, cabai rawit, sama si bawang putih. Nah ini yang di wadah kecil ini tuh sisaan cabai kemarin ya, jadi itu udah aku rebus dulu, nanti buat tambahan aja sedikit. Nah asemnya aku pakai yang kayak gini nih mam. Ada yang nanya ya asam 1000-an kayak gimana ya, ini tuh 1000.
Nanti bisa pakai 3 biji 4 biji gitu. Dan udah jadi kentang mustofanya. Ini tuh siap dibungkus-bungkus dan mau aku kirim. Oke deh teman-teman, kira-kira seperti ini ya video tentang percabean. Dan ini aku mau siap-siap ngirim ke jasa ekspedisi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.